kuncinya itu kalau soal industri kreatif, ekosistem. Halo Libers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Guys, apa kabar semuanya? Hari ini kita ada yang baru, sedikit baru lah, nggak baru-baru kali. Masih di lokasi kita yang ini studionya. Tapi ini first guest kita yang menikmati kursi. Karena 13 episode ke belakang kita lesehan, duduk-duduk nyantuy gitu. Cuma agak suka ngegas sih kadang-kadang. Bang, ini yang hadir hari ini adalah Bang Andy. Ya, halo teman-teman. Seorang creativepreneur di Medan ya. Dan aktif banget berkegiatan, termasuk salah satunya di dunia periklanan ya. Digital sekarang kan, serba digital. Mungkin lebih ke project-project film pernah, film dokumenter atau short movie pernah ya. Spoiler sedikit, abang ini pernah kemarin buat project sama Mawar Eva, ya kan? Mawar De Jong. Mungkin sekarang lebih terkenal dengan lagunya yang sedang sayang-sayangnya. Aku suka lagunya itu loh, Mawar. Tapi sebelum ke situ mau sedikit Bang, mungkin introduction sih, gimana sih Bang Andy awalnya kenapa bisa tertarik di hal-hal kreatif, di industri kreatif yang berbau video-video kayak gitu. Oke. Jadi kalau awalnya itu sejak mahasiswa, ya kira-kira pada semester 3. Jadi kita tuh mahasiswa aktivis ya, biasa kayak suka demo gitu-gitu kan. Jadi kebetulan ada salah satu daerah di Kota Medan ini konflik soal tanah tuh. Jadi kayak mengajak teman-teman mahasiswa, yuk kita bantuin masyarakat untuk kita liput nih. Karena jarang sekali pada satu media ataupun teman-teman lainnya ngeliput soal Tanah Sarejo. Jadi kita lah yang mendokumentasi baik video dan juga foto. Jadi itulah awal ketertarikan gara-gara ikut serta gitu kan. Pada akhirnya kayak ngelihat, wah ini ada duitnya nih. Maksudnya duitnya bukan dari project membela masyarakat, tetapi karena kita bisa foto, bisa video dengan teman-teman, kita bisa ngerjain project mulai dari wedding pada saat itu. Disitulah kayak nangkap peluang bahwasannya mahasiswa kita udah ada duit tambahan nih, nggak hanya dari orang tua pada saat itu. Kira-kira gitu awal mulanya. Nah jadi sebenarnya itu dulu tahun berapa? 2014. 2014 berarti 6 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu. Dan itu dunia kayak mana ya bilangnya, dunia maya yang lebih luas sekarang ini tuh nggak kayak gitu. Bahkan kayak kita nge-share apapun itu tidak seperti sekarang cepatnya melebarnya. Karena sekarang kan kita bisa dibilang semuanya serba digital ya. Benar. Apalagi sekarang lagi masa-masa kayak gini, semua serba dilihat melalui layar handphone. Jadi kan itu abang tadi tentang buat film ngedokumentasiin dari bisa dibilang daerah abang sendiri gitu, yang dekat banget sama lingkungan sekitarnya. Nah setelah itu ketertarikan selanjutnya nih, apakah berarti ini bisa nih nge-project yang kayak gini wedding, apakah diteruskan, apakah ada tantangannya, kira-kira surut udahlah nggak jadi, gimana itu boleh di-share. Nah jadi pada saat kita dokumentasiin dalam bentuk foto, video gitu kan, jadi kan hasilnya nggak tahu nih mau kita apain. Pada akhirnya coba-coba ngedit, kayak seru nih kita buat film dokumenter. Pada akhirnya itu, jadi disitulah pertama kali kita ngerjain semacam project dokumenter lah pada awalnya. Lalu berlanjut karena ada portofolio ini, walaupun nggak bergerak di bidang wedding gitu kan. Jadi kayak masyarakat sekitar kayak mempercayain, bisa nggak kalau fotoin anak ibu, anak bapak gitu, bisa gitu kan. Dengan modal kepercayaan diri pastinya. Tantangan gitu. Baru ya. Tantangan baru gitu kan, yang kita sama sekali buta terhadap itu. Bahkan kayak nyetak foto, baru nyetak dis video kita juga nggak tahu gitu kan. Cuma coba beranikan diri karena ini peluang, lagi-lagi kita menangkap peluang, kayak bisa nih gitu kan. Dengan konsep yang baru. Dulu kan nggak ada tuh video sinematik ya, dulu nggak ada tuh. Dulu jadi masih jadi cantik ya. Gitu kan. Dulu kan masih yang kalau di wedding tuh, kalau teman-teman tahu itu pasti masih gunakan kamera yang gede. Biasa kayak orang-orang tua pendahulu yang bergerak di industri inilah menggunakan itu. Jadi pada akhirnya kita hanya menggunakan model DSLR kayak seperti yang sekarang ini kan.
Jadi kayak modal itu buat video, pada akhirnya lah kita nemukan taste, wah ini bisa nih kita pakai dan juga dijadikan kita menggunakan referensi dari luar daerah, luar negeri juga. Kayaknya bakalan keren nih kalau kita buat di Medan. Walaupun sebelumnya juga ada ya, tapi kayak dengan minimnya referensi kita, jadi kayak kita mulai aja, wah ternyata bisa industri ini menerima dengan konsep yang baru. Itu awal mulai karirnya di industri kreatif di wedding ya. Tapi emang iya sih, sekarang tampilannya itu bahkan wedding ya Bang ya. Iya. Awalnya aja undangan itu sekarang udah pakai video. Iya benar. Paling enggak ya seminimal mungkin undangannya itu dia buat pakai yang Photoshop kayak gitu kan. Artinya itu hal yang bisa otodidak kalau yang aku tangkap dari Abang tadi, dari mulai cari referensi segala macam dan dia memberanikan diri untuk nerima tantangan yang dikasih. Benar. Nah, jadi kan itu udah mulai ke video dokumenter berawal dari yang wedding. Sekarang masih nge-project untuk wedding nggak? Jadi kalau wedding sendiri timnya tetap ada, manajemennya tetap ada, cuman sama sekali nggak ikut di dalam manajemen dan juga di lapangan. Jadi kayak pemilik perusahaannya aja lah. Namanya Masa Galeri. Jadi kayak tim yang ngerjain segala macam bentuk produksinya dan lain-lain. Jadi kalau aku tinggal nerima ininya aja, fee-nya aja kali. Iya, berarti royalty lah ya. Ini kita datangkan bosnya berarti. Kita langsung datangkan bosnya. Iya, kira-kira gitu. Karena kan gini, selang 6 tahun ya, aku rasa gini, ketika kita udah mencapai suatu titik tangga yang kita inginkan, rasanya kalau kita hanya menginjak tangga itu ya udah gitu kan, hanya sebatas langit itu yang kita lihat. Aku pengen naik ke tangga selanjutnya. Ada apa ya di tangga selanjutnya tantangannya? Karena aku rasa di wedding aku udah habis tantangannya. Kan? Pengen cari yang lain dong gitu kan. Gitu ya. Karena kan regenerasi juga kan buat teman-teman yang di bawah gitu kan, yang baru memulai, kayaknya udahlah tempat kalian aja ini gitu kan. Kira-kira gitulah, aku udah nyiapkan wadahnya, manajemen dan lain-lain, tinggal jalankan. Mudah-mudahan dapat untung gitu kan, dapat untung, bisa lah dong bagi-bagi. Kira-kira gitulah. Bisa lah. Iya. Nah, berarti sekarang kan udah nggak, Abang tinggal mantau aja ya? Tinggal mantau aja. Sekarang kemana nih Abang mengerjakan yang lain? Jadi nama tim kita itu kan Esensi Kreatif. Jadi Esensi Kreatif ini ada beberapa bidang, mulai dari wedding, Masa Galeri namanya. Lalu ada Esensi Visual. Nah itu bergerak di bidang agensi iklan. Jadi kayak produksi iklan gitu. Habis itu jenis-jenis dokumentasi yang lain dan lain-lain sebagainya lah turunannya. Lalu selanjutnya produk kita ada Esensi Politikal. Nah, berat nih. Enggak. Nah, ini cukup berat nih gitu. Berat ya. Esensi Politikal nih dia berkenaan dengan branding calon kepala daerah, mau DPR RI segala macam lah. Jatuhnya ke kampanye nggak sih? Kampanye, tapi kampanye positive campaign. Itu kita lebih kepada mendekatkan politik ini nggak seburuk itu loh gitu kan, ke pemilih-pemilih pemula. Kemasannya berarti dia ini kayak kemasannya dibuat lebih yang bisa diterima semua orang ya, tidak hanya pendukung satu sisi gitu ya. Okay. Karena kan setahu kita ya, kalau dulu mungkin pada masa masih mahasiswa kita benci nih dengan politik gitu kan. Karena apa? Yang ngisi orang-orang tua. Nah saat ini kan gini, kita punya peran nih anak muda, bagaimana menggeser stigma yang buruk tentang politik, bahwasannya ada loh sisi kreatif yang bisa kita timbulkan nih di politik Indonesia. Jadi makanya ngambil peran di situ melalui Esensi Politikal. Nah jadi kan itu tadi termasuk bagian dari industri kreatif yang Abang bidangnya sekarang. Kira-kira nih untuk yang sekarang, yang paling menjanjikan, kira-kira di bidang apa? Apakah yang udah Abang dalami sekarang udah cukup menjanjikan, menghasilkan banyak gitu? Nah sebenarnya kalau berbicara tentang industri kreatif, kita perlu menjabarkan dulu gitu kan, apa itu industri kreatif. Jadi industri kreatif ini semacam ekosistem di dalam pekerjaan yang berbau dengan kreatif. Contohnya nih, aku kasih kira-kira gambaran ya, kita imajinasikan aja. Misalnya sebuah band, ya kan,
mendapatkan duit itu dari project manggung. Yang mengundang siapa? Event organizer. Nah, kalau misalnya sebuah event organizer membayar si band dengan harga yang murah, yang nggak sesuai dengan budget, otomatis si band studio recordingnya bakalan buruk. Karena dari mana budgetnya? Menyesuaikan dong gitu kan. Karyanya otomatis nggak maksimal. Otomatis tidak ada video klip karena budget produksi gitu kan. Otomatis si pemilik dari studio recording tidak mendapatkan duit yang cukup juga dari si band. Otomatis videografer, fotografer, editor sepi job. Dan juga sutradara jadi sepi job. Kalaupun ada cuman budget kawan-kawan gitu kan. Habis itu apa? Masyarakat tidak antusias menontonnya. Karena apa? Karena bandnya itu tidak maksimal hasil karyanya. Nah, jadi semacam ekosistem gitu kan. Ketika si ngundang si band, otomatis karena nggak ada antusias dari masyarakat, eventnya jadi sepi dong. Coba kalau misal logika dibalik, si event organizer ngundang band dengan budget yang mahal, sesuai dengan budget mereka. Mereka membayar si studio recording dengan harga yang pantas. Otomatis equipment dari si pemilik studio recording maksimal juga untuk menghasilkan audio yang maksimal juga. Lalu setelah itu apa? Ada tim production house ini yang menggarap untuk video klip. Otomatis video klipnya juga maksimal karena si band bayar production house dengan harga yang sesuai juga. Otomatis hasil karya si band maksimal juga. Otomatis masyarakat itu menerima band ini dengan karya-karya terbaiknya. Terus jatuhnya ya gitu. Bagus, dan ketika event organizer mengundang, maka masanya juga rame. Jadi kan, keterkaitan gitu kan. Makanya tidak ada yang paling menguntungkan, tidak ada yang paling dirugikan pula. Sama-sama rugi kalau misalnya ini tidak saling mengisi. Kuncinya itu kalau soal industri kreatif, ekosistem. Nah, sebenarnya abang ini udah mulai merambah semuanya kayaknya. Iya. udah mulai berada pada ruangnya yang emang mengkaitkan semuanya. Iya, mengkaitkan semuanya. Karena aku cukup beberapa tahun belakangan ini memang menganalisis ini. Bisa nggak ya Medan ini memiliki ekosistem industri kreatif yang menarik, yang baik, yang sehat gitu. Enggak saling potong budget gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di Jogja, aku senang dengan salah satu band namanya Endang Sukamti. Endang Sukamti itu produksi, tahu ya kan? Dia punya Das University. Dia menciptakan murid-murid yang paham tentang animasi, habis itu programmer dan turunan lainnya gitu kan. Jadi dia itu kan sebuah band di mana membuat video klipnya juga dia bisa. Jadi namanya Euphoria Audiovisual nggak salah. Jadi mereka walaupun di daerah gitu kan, banyak klien-klien mereka itu dari Jakarta, salah satunya Iwan Fals, habis itu band apa lagi gitu, ada beberapa yang malah produksinya mereka di Jogja. Otomatis menambah PAD dong Yogyakarta, karena ada pajak di dalamnya kan gitu. Betul. Nah, kenapa Medan nggak bisa gitu? Cakep. Ya kan? Jadi kayak Medannya harus kayak gini sih. Pola pikir. Bener gitu. Aku nggak setuju terhadap sentralisasi gitu kan. Nggak semua melulu Jakarta gitu kan. Toh juga Mawar Dejong orang Medan gitu kan. Orang Simalingkar dekat kebun binatang gitu kan. Nah, kenapa nggak Medan itu punya industri yang sangat sehat, baik perfilman, musik dan lain-lain, nggak perlu numpuk-numpuk di Jakarta. Gitu. Memang sih, karena kan kalau kita tahu ya emang orang dari sana itu semuanya yang kreatif kayak Jogja itu juga termasuk yang unik. Benar. Banyak yang istilahnya dari hal budaya. Benar. Mereka banyak ketertarikan yang orang di situ, dari spot-spot wisata segala macam itu banyak. Dan Medan kelemahannya di situ. Salah satu yang aku bilang, aku pikirnya kayak gitu. Oke. Tapi kan itu bisa kita tambahkan, bahkan kita tingkatkan lagi gitu kan. Benar. Daya tariknya dari hal yang dibilang abang ini tadi. Nah itu tadi perlunya gini.
ini cerita sedikit sejarah ya. Iya. Soekarno itu kan membangun Tugu Dirgantara tujuannya supaya Jakarta ataupun Indonesia itu terlihat cantik. Makanya kayak Monas, Tugu Dirgantara itu kan yang mengerjakan adalah seniman gitu kan. Bahkan ketika cerita sejarahnya nih, ini mengkaitkan semua nih ceritanya gitu kan. Jadi bahkan pada saat itu Soekarno kalau tahu nih ceritanya, untuk membangun Tugu Dirgantara itu harus menjual mobil pribadinya, bahkan menjual rumah pribadinya juga pada saat itu. Jadi senimannya itu aku lupa namanya. Jadi senimannya itu ini pada saat itu Soekarno meninggal dunia pada saat Tugu Dirgantara belum selesai. Si seniman melihat iring-iringan jenazah Soekarno gitu kan, melihat dari atas tugu pada saat dia mengerjakan tugu. Nah, kita perlu pemimpin. Ini kebetulan pilkada ya, gitu kan. Kita perlu pemimpin, bukan bertujuan untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Iya. Tapi kita berpikir, berpikir secara objektif, ya kan. Kita perlu pemimpin yang punya pemahaman tentang seni, ya kan, yang melibatkan juga anak-anak Medan pastinya di kota ini. Kan tujuannya apa? Supaya Medannya terlihat cantik. Sebenarnya Medan ini bagus kok, gitu kan. Medan ini bagus. Cuman mungkin karena senimannya tidak dilibatkan, otomatis apatis terhadap kota kita. Dan juga salah satu musuh kita adalah salah satu media online yang memframing seolah-olah kota Medan ini adalah kota begal. Ya, setuju nggak? Betul. Gak usah sebutkan nama deh gitu kan. Nah, jadi itu salah update-nya satu gitu terus ya. Iya gitu kan. Itu salah satu penyakit loh. Bayangkan kita yang tinggal di Medan gitu kan. Insecure sendiri. Iya, tapi banyak juga yang nge-follow akun tersebut dengan tujuan dia mendapatkan informasi. Maksudnya informasi itu perlu difilter. Kasih dong kayak Medan itu bagus berapa puluh persen, yang buruknya juga dikasih tahu. Enggak melulu Medan ini buruk, tentang begal, penjambretan, pemerkosaan, segala macam. Jadi otomatis Medan bakalan terframing buruk. Sedangkan dari Humas Pemko ataupun Dinas Pariwisatanya nggak mampu ngimbangin itu nih. Kan seharusnya kan mempromosikan supaya terlihat lebih bagus gitu kan Medan. Tapi ini enggak. Jadi makanya Medan ini terkenal dengan kota yang beringas dan lain-lain. Belum lagi padahal udah emang awalnya orang-orangnya terkenal kayak gitu ya, tukang ngegas atau gimana ditambah lagi lingkungannya yang kayak gitu. Itu sebenarnya tantangan untuk anak-anak muda ya. Bener, anak-anak muda harus punya peran nih gitu kan. Jangan cuma ya udah nurut baik ya. Bener, itu dia. Itu kan gini Bang. Kita balik lagi nih. Udah jauh banget ya. Tapi nggak apa, aku dapat informasi soal Soekarno tadi. Iya. Sama tahu itu masuk ujian dicatat tadi. Kita balik ke tadi yang sedang abang dalami sekarang, iklan seputar industri kreatif. Cemana hasilnya bagus, tampilannya di sosial media segala macam. Kamu main di YouTube juga nggak? Dulu sempat main YouTube, sempat buat parodi cuman kayaknya nggak cocok deh. Kalah sama itu, Ma Betty dan siapa gitu kan. Jadi kalau dulu kan Vito Sinaga tuh, jadi kami mungkin dia duluan beberapa tahun aja, cuman kayak kami satu komunitas lah. Vito Sinaga, baru siapa lagi tuh ya? Banyak lah, YouTube Tulang Tio gitu kan. Itu kan youtuber Medan. Kayaknya mereka cepat melesat gitu. Aku nggak melesat makanya yaudah sadar diri aja, aku di belakang layar aja nih gitu. Gitu. Berarti orang ya udah mereka aja lah, kita support aja, kita dukung gitu kan. Tapi emang iya loh Bang, kayak YouTube sekarang ini ya. Ma Betty itu banyak banget subscribernya, luar biasa. Kita kalah. Mungkin kita bisa undang Ma Betty nanti biar naikin subscribers kita kan. Jadi kan mereka itu asli yang jenaka kayak gitu. Itu lebih menurut Abang nih. Keterimanya itu apakah emang harus yang seperti unik-unik kayak gitu atau gimana sih biar laris dalam hal kreativitas gitu. Nah, jadi sebenarnya yang menarik dari Mbak Betty ini kan dia itu memang karakter Medan kali. Dengan logat-logatnya gitu kan. Dia juga plusnya mampu memerankan banyak karakter yang Medan itu belum ada parodi seperti itu gitu kan. Jadi gini,
penambahan kreatifnya bagus gitu kan, kayak misalnya sinematografinya kan terlihat keren tuh. Menurut aku produksi cantik mereka gitu ya. Iya, mereka sangat serius. Sungguh-sungguh. Kadang kita kan lihat parodi itu, wah ini macam main-main gitu kan. Nah, kalau Mbak Betty membuktikan dengan serius membuat sinematografi dan juga produksi lainnya. Dan juga gini, dia signature Medan banget, ya kan? Itu yang membedakan dia dengan parodi-parodi yang ada di Indonesia. Bahkan dia ini kan dapat penghargaan best se-Asia gitu kan. Dan juga di nasional dia sangat terkenal, bukan hanya Medan gitu. Makanya kita cukup bangga punya talent seperti Mbak Betty. Kelihatan loh Medannya kan, istilahnya ini orang Medan gitu. Orang Medan gitu kan. Kita bangga dong gitu kan. Bangga. Cuma kadang suka agak gitu kan. Bahasanya anak-anak itu kayak ngelihatnya harus benar-benar diawasi sama orang tua bahasanya itu. Memang juga sekarang sih ada ya, YouTube itu kan ada segmen usia kan gitu. Betul. Mungkin kayaknya orang tua kembali lagi berperan kan gitu. Benar itu sih. Aku nangkapnya yang kayak gitu karena sedang booming. Bahkan kayak kemarin sempat ada film dokumenter ya, Tilik kalau nggak salah judulnya. Itu dari Jawa sana menggunakan bahasa Jawa juga. Itu kan udah salah satu bentuk yang emang ini loh orang Jawa. Tetapi dari balik ke sudut pandang lagi, mereka menyampaikan amanatnya apa, pesan yang seperti apa. Itu juga jangan langsung ngejudge. Benar. Aktornya gitu loh. Kasihan kan langsung dijudge, ini kok kayak gini ibu ini gitu kan. Nah, Mbak Betty itu pun kayaknya kemarin sempat kena hujat juga kan dalam hal penyampaian mereka. Tapi tapi syukurnya ya kita ambil positifnya, Medan naik loh dari mereka. Asli itu. Mungkin pemerintah mungkin lebih peka lagi. Ini talent Medan bisa dimanfaatkan dalam artian positif ya, dimanfaatkan untuk yuk membantu promosi yang ada di Kota Medan yuk gitu kan. Mungkin bisa dimanfaatkan talent, bukan hanya Mbak Betty kan saat ini, ada yang lain-lain, Mak Gardam gitu kan. Kalau yang di TikTok tuh lagi naik-naiknya Vito Sinaga gitu kan dengan pacarnya. Oh itu TikTok lagi. Iya. Betul. Itu salah satu videografi yang harus cantik gak sih di TikTok? Karena memang ada. Kalau orang mikirnya mindsetnya TikTok itu buat joget-joget. Iya. Nah sekarang bisa kita untuk promosi karena usernya banyak. Iya gitu. Betul. Jadi kayak sekarang banyak aku lihat iklan-iklan itu tayangnya bukannya Instagram. Kalau dulu kan Instagram, Facebook, YouTube, sekarang udah di TikTok gitu. Yes. Jadi kan semacam platform baru yang dapat menarik mungkin pundi-pundi dari user yang emang kreatif gitu kan. Pada akhirnya banyak nih yang endorse kan gitu-gitu. Yes. Pernah udah mulai nyoba gak? Kira-kira advertising iklannya itu masuk ke TikTok? Belum ya. Oh, pernah. Jadi klien yang aku pegang si calon salah satu kepala daerah, aku buat versi TikToknya. Asik. Jadi kan kebetulan klien aku cukup keren, ganteng nih wajahnya, muda gitu kan. Jadi bukan mempromosikan ya. Siap. Jadi kayak aku buat calon pemimpin kabupaten ini gitu kan. Ganteng, keren, berwibawa gitu. Yang gini-gini tuh enggak? Iya, tapi musiknya yang udah enggak usah aku peragain ya. Musiknya musik. Boleh enggak kita main TikTok? Iya, musiknya musik breakbeat gitu lah, khas TikTok gitu kan. Video durasi 15 detik. Jadi diterima di sana gitu kan, karena dianggap milenial banget nih gitu kan. Jadi pola-pola itulah yang harus kita tangkap sebenarnya. Ini nggak menutup ya, tidak membatasi diri ya. Iya, jadi kalau kalau misalnya kita memberi blog bahwasannya pengguna TikTok itu kurang ajar, goyang-goyang, nggak ada akhlak gitu kan. Sebenarnya enggak, kita bisa bisa ngambil hal yang positifnya dari hal itu gitu kan. Gitu sih. Cakep. Tuh, jadi buat mahasiswa-mahasiswa yang sedang menunggu ngerjakan tugas, main TikToknya yang produktif, jangan TikTok yang aneh-aneh kayak gitu. Bang, ini mau nanya, ini kan sekarang udah terjun di situ. Iya. Pernah ngerasa down? Gimana yang sih buat survive? Ini dalam hal industri kreatif yang abang dalami sekarang. Kan pernah kayak ngerasa ya, kita tahu kondisi sekarang ya bang. Benar. Agak semuanya serba seret, bisa dibilang kayak gitu sih. Serba seret, semuanya berkurang. Kayak tadi ngeband pun itu jadwal manggung juga bakal berkurang. Wedding aja itu dibatasi.
how to survive gitu. Gimana sih bisa bangkit lagi? Iya. Jadi fase aku dalam berkarir yang paling down itu pada saat corona. Ini ya? Kemarin. Baru-baru ini ya? Baru-baru ini. Jadi rentan waktu bulan 4, bulan 5, pertengahan bulan 6. Itu kayak bener-bener hancur tuh. Jangankan megang duit ya, itu minus uangnya. Wah, gawat gitu. Ini buka-bukaan. Asli Iya. Emang kayak gitu semuanya pada. Jadi memang hancur karena gini, di Essence Kreatif itu kan kita punya program kerja ya, dalam 1 tahun kita punya target apa. Jadi kita biasa refleksi ya istilahnya kan, refleksi di awal tahun 2020 yang lalu Januari kita refleksi, kita buat program kerja. Kita bakalan megang project ini, targetnya ke sini, kita bakalan ngajukan ke sini, kita udah dapat lah tuh polanya. Lalu kita berjalan, kita promosi selama 1 bulan, di bulan 2, bulan 3 sesuai target. Bahkan di bulan 4 kita udah cukup tuh untuk nggak kerja beberapa bulan, kira-kira gitulah ya kan. Tabungan ya itu? Iya, tabungan lah gitu kan. Nah selanjutnya dapat pengumuman di bulan 3 corona. Yeah. Project dari bulan 3 sampai bulan 4 itu di cancel. Walaupun bahasanya diundur ya. Karena kan kita nggak tahu ya. Sampai kapan? Iya, karena awalnya kan gini, kita mikir wah paling 2 minggu, paling sebulan gitu. Ya kan pertama keluar kemarin emang 2 minggu. Iya, gitu kan. Dulu bukan PSBB tuh, lockdown istilahnya karena kita ikut UAN ya pada saat itu. Jadi paling sebulan paling lama. Keterusan gitu kan. Keterusan pada akhirnya benar-benar di cancel tuh project gitu kan. Project wedding nggak ada. Habis itu pembuatan iklan nggak ada. Dan juga kita belum pernah ngalami fase ini gitu. Betul. Di bumi ini ketika kita lahir belum pernah. Jadi pada akhirnya kayak apa yang harus dilakuin gitu kan. Kayak coba-coba jualan gitu kan. Jualan apa? Jualan masker segala macam gitu kan. Habis itu nggak kreatif gitu kan. Nggak kreatif lah karena belum punya pengalaman jual produk. Jualin produk orang jual produk sendiri enggak gitu kan. Habis itu pada akhirnya itulah menangkap sinyal bahwasannya bakalan terjadi pilkada serentak. Makanya kita segera bentuk semacam regulasi untuk si Essence Political ini. Kita ngajukan, kebetulan si calonnya ini teman kan, coba ngajukan, ya udah diterima dengan kesepakatan budget dan lain-lain. Ya udah kembali normal gitu kan. Dan lumayan lah gitu kan. Udah bisa tuh sampai bulan berapa itu? Udah bisa lah nutupin lubang-lubang kemarin ya kan, pada saat corona. Artinya ya emang muter otak juga ya harus muter otak gitu. Syukur deh ini rezekinya lagi ada abangnya nih. Amin. Enggak minta bagi kok kita. Oke Bang, tadi kan kita udah ngebahas yang kreatif. Kira-kira untuk menjadi kreatif dan lebih kreatif lagi itu apa sih faktor-faktornya? Yang pertama yang pasti gini, kita harus memperbanyak referensi, mulai dari referensi film, referensi buku, habis itu tontonan kayak podcast seperti ini bisa nambah referensi nih buat kita. Kadang aku kalau untuk mencari inspirasi tuh dengerin podcast sambil nyetir itu kan, jadi kayak ini ya bisa jadikan bahan gitu. Intinya referensi. Kalau misalnya menambah menambah kreatif lah di dalam industri kreatif ini. Lalu yang kedua relasi dari segi pertemanan gitu kan. Aku rasa sih pertemanan di dunia kreatif tuh nggak hanya sebatas ya udah yang satu bidang. Misalnya si fotografer berteman dengan fotografer. Aku rasa pembahasan ataupun perbincangannya itu minim, stuck di situ. Paling soal teknis. Teknis untuk foto malam gini nih bagus. Kalau menurut aku alangkah lebih baiknya kita berteman dengan siapapun. Misalnya dengan di bidang lain gitu. Jadi kita punya pemahaman tentang sudut pandang orang lain ketika melihat sesuatu gitu. Jadi luas nih sudut pandangnya, otomatis menambah daya kreatif kita pada saat kita ingin membuat satu konsep kreatif. Dari mereka bisa munculkan ide ya? Iya, dari mereka bisa munculkan ide. Bahkan dari orang-orang yang nggak terduga gitu. Bisa kerja sama bareng ya? Bisa kerja sama bareng gitu. Bidang apapun itu gitu.
Buat teman-teman yang sedang berkreatif di sana, boleh dong dikasih sedikit pesannya atau mungkin saran gitu. Oke. Buat teman-teman yang baru mulai mungkin ya, yang baru mulai tetap semangat. Biasa itu kalau project saat ini lagi down karena emang keadaan dunia sedang ngalamin COVID-19 ini. Tapi percaya ketika kalian tetap mengasah kemampuan, mengasah kreativitas, aku sih yakin kalian bakalan bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Yang penting jangan pernah cepat puas dan juga tetap mikirkan ini skupnya Medan aja tuh gimana? Worldwide. Oke, tetap memanfaatkan kultur yang ada di daerah kalian untuk menaikkan mungkin dari segi pariwisata di daerah kalian, udah gitu menunjukkan bahwasannya kultur yang ada di daerah kalian itu menarik gitu kan, dari segi itunya dulu ya, dari segi sekitarnya jangan terlalu meluas dulu ya. Gitu kan. Lalu ketika kalian sudah berhasil di situ, ayo tingkatkan mungkin bisa kolaborasi dengan teman-teman yang ada di nasional atau daerah lain, mungkin bakalan mendapatkan target ataupun posisi karya yang kalian inginkan, kira-kira gitu. Oke, jadi jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Biasalah goyang-goyang sedikit kan. Ya, tapi ya ombaknya bisa lewat aja bisa nanti. Lewat aja. Benar. Gitu. Bang, mau minum, Bang? Minum dulu kita ya? Iya, boleh. Udah ngobrol-ngobrol. Iya. Minum. Wah, gelasnya keren ya. Aku sampai Lingkar Inspirasi Bangsa. Yes, ini logo podcast kita. Iya. Oh, itu. Iya, ini? Itu yayasan logo. kita, logo instansi kita. Kita minum. Rasanya pas. Gawat nih. Keselak banget. Oke, itu tadi untuk ngobrolin tentang industri kreatif. Lebih spesifik. Belum nanya tapi ini ada project selain yang ini. Kira-kira kedepannya ada rencana ngebahas project yang seperti apa, videonya, genre apa gitu? Pengen sih ini ya. Pengen banget kayak ngerjain project dokumenter tentang kultur yang ada di Sumatera Utara. Kebetulan daerah kita nih, siap. Sumatera Utara. Jadi kayak mana mengangkat budaya-budaya yang ada di daerah-daerah, karena kan Sumatera Utara ini termasuk yang multikultur, multi etnis gitu kan. Menyatukan bahwasannya Sumatera Utara ini adalah daerah yang sangat keren gitu kan, mulai dari pariwisata, kultur dan lain sebagainya. Cakep, kita tunggu produksinya, hasilnya itu nanti kira-kira kalau misalnya buat video atau film dokumenter dipublish di mana itu? Mungkin kita doakan pemerintahan Sumatera Utara menguploadnya di YouTube mereka. Oke, siap. Mudah-mudahan setelah dia nonton video ini mereka baru terpikir untuk ngubungin seorang Andy kan. Siap, mau kita langsung ini promosi project nih ceritanya gitu kan. Nggak apa. Nanti kita langsung kirimkan ya. Langsung Bapak kepada Bapak Edi Ramayadi ya. Langsung dilihat, Pak, ini seniman kita. Oke, itu aja. Nanti next kalau kita bisa ketemu lagi, kita ngebahas lebih dalam seputar mungkin film atau mungkin teman-teman yang punya talent aktor atau bisa dibawa untuk iklan, boleh dihubungin Instagramnya apa? Kata Andy. Kata Andy. Siapa tahu mau mencoba kerjasama, Bang, jadiin aku artis gitu. Siap. Oke, dan satu lagi. Bang Andy kan kebetulan nih, Bang Andy ini adalah juri lomba video argumentasi yang sedang kita selenggarakan dari Lingkar Inspirasi Bangsa. Itu Bang Andy, kita udah mulai masuk ke proses penilaian. Nah, jadi Bang Andy ini udah tahu ya, tahu dong. Dia paham soal video-videoan, ngedirect dan how to mereka performance ngomongnya gimana itu juga bakal dinilai. Jadi buat teman-teman yang ikut lomba LVA, tetap semangat, diajakin teman-temannya, siapa tahu mau berkreasi juga. Kan Bang? Abang ini enggak pilih-pilih kok, subjektif aja. Enggak subjektif, benar. Sorry kan jadi salah ngomong. Objektif untuk penilaiannya tergantung pada apa yang kalian berikan di video kalian. Enggak berdasarkan selera pasar orang Indonesia. Yang cantik ganteng enggak ya? Oh, enggak. Enggak ada cantik ganteng ya.
Tapi itu mendukung sih. Iya, harus good looking sih. Oke siap. Bang Edi makasih udah hadir, udah bagi-bagi cerita tentang seputar apa tadi, industri kreatif. Tetap tonton podcast Lingkar Inspirasi Bangsa dengan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.